3, 2, 1. Ya. Bagus ini ya. Oke. Kami sudah melihat bahwa sentra BITWIWI ini sudah maksimal, ya, sudah optimal sampai ketika kami mengeluarkan izin. Kami tahu ketika mengeluarkan izin itu belum akan bisa langsung lari. Kami sudah sangat siap. Mungkin teman-teman bisa lihat kantor ini. Mungkin dari sekian banyak pedagang, calon pedagang aset kripto, kami termasuk yang sudah menyiapkan kantor dengan kondisi seperti ini. Ini baru dan kami beli sendiri. Bentuk itu anak-anak banyak yang undocumented, Pak. Anak-anak itu, jadi di kebetulan konjennya itu teman saya waktu di Busar, si Sigit itu. Direktur Direktur IT. Acara hari ini akan dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Robert James Vitarios, selaku Komisaris Utama. Untuk Bapak Robert, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya persilakan bagi kita semua yang kami hormati dan banggakan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Jakarta Kementerian Perdagangan, Bapak Dr. Didit Nur Diatmoko, MM. Yang kami hormati Ibu Olvi Andrianita, SE, Sekretaris Properti. Yang kami hormati Bapak Tirta Ramasenjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Jakarta Kementerian Properti. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Aspakarindo, Bapak Teguh Kurniawan Harmanda. Yang terhormat para pemegang saham BITWIWI yang dalam hal ini diwakili Bapak Indra. Yang terhormat para direksi dan komisaris PT Sentra BITWIWI Indonesia, rekan-rekan semuanya. Yang terhormat rekan-rekan media cetak dan digital. Yang terhormat para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita semua, sehingga diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat ini dalam rangka acara soft launching PT Sentra BITWIWI Indonesia dan talk show dengan tema prospek industri kripto pasca pengesahan Undang-Undang P2SK. Dan tidak lupa pula kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu undangan yang melaksanakan ibadah puasa. Bapak Kepala Bupati dan para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bupati serta jajarannya yang berkenan hadir di tempat ini sebagai tindak lanjut dengan telah diterbitkannya sertifikat pendaftaran PT Sentra BITWIWI Indonesia atau BITWIWI. Tulisannya BITWIWI tapi bacanya BITWIWI. Sebagai calon pedagang pasar fisik aset kripto nomor 001 Properti
CPFAK 02/2023 tanggal 6 Februari 2023 atau tepatnya 2 bulan setelah kita berjuang selama hampir setahun Pak persiapannya. Memang ini perlu persiapan yang matang, walaupun sudah dikasih izin pun kita belum bisa running Pak. Ternyata ada persyaratan-persyaratan yang masih kita penuhi, makanya kita sampaikan kenapa kita soft launching bukan grand launching Pak, karena masih ada ketentuan yang harus kita penuhi. Dan juga mungkin ingin kami sampaikan tentang BITWIWI itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu lihat simbol ya dari BITWIWI itu apa artinya. Tentunya kami dapat sampaikan di sini. Pada dasarnya logo kami dirancang dengan mempertimbangkan beberapa prinsip dari Feng Shui. Jadi bentuk segi 6 yang mewakili keseimbangan dan harmoni yang terdapat di alam serta integrasi surga bumi dan kemanusiaan. Itu artinya. Terus seperti angka 6 ada itu bentuk tetesan air mewakili kemakmuran, kelimpahan dan keberuntungan karena air adalah simbol kekayaan dan kesuksesan. Dan warna biru melambangkan kedamaian, stabilitas dan ketenangan yang penting untuk menciptakan hubungan hidup dan kerjasama yang harmonis. Secara keseluruhan logo kami dirancang untuk menghadirkan rasa keseimbangan dan kemakmuran bagi mereka yang melihatnya. Mudah-mudahan kita yang melihat ini diberikan kemakmuran juga. Sedangkan BITWIWI sendiri dijelaskan mulai dari kata bit. Bit itu dalam bahasa Cina itu ya seperti uang, ya, currency seperti itu. Dan juga kalau wiwi, jadi bacanya wiwi itu dari kata Cina yang memiliki arti kuat, bergengsi dan perkasa, jadi powerful, precious, and mighty. Selanjutnya izin kami laporkan kepada Bapak Kepala Bapepti, sesuai dengan komitmen BITWIWI memastikan bahwa sarana dan prasarana yang transaksi perdagangan aset itu yang kami siapkan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan perlindungan, kemudahan dan kenyamanan bagi para nasabah. Dalam hal ini BITWIWI juga telah mendapatkan dalam proses perizinan telah mendapatkan sertifikat ISO untuk 27001 dan juga merek itu sendiri kita sudah patenkan Pak ke Kumham, dan juga kita sudah kerjasama dengan Dukcapil. Namun demikian sekarang masih dalam proses sistem. Selain itu sebelum full operation yang direncanakan, kami rencanakan insya Allah kalau bulan ini kita dapatkan dari Dukcapil selesai, bahkan bulan Mei sesuai 3 bulan kita harapkan sudah dapat beroperasi secara operasional. Dan saat ini juga bersamaan kita sudah meng-launch website BITWIWI. Nanti bisa dilihat juga dalam kunjungan Bapak Kepala Bapepti ke BITWIWI. Bapak Kepala Bapepti dan para hadirin yang hormati, sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terhadap dan pelaku usaha terhadap BITWIWI, tentunya kita perlu memperkenalkan apa itu BITWIWI. Maka kami mengundang Bapak Kepala Bapepti beserta jajarannya, Ketua Umum Krindo dan rekan-rekan media untuk dapat menyaksikan acara launching, soft launching dari BITWIWI. Setelah kegiatan soft launching oleh Bapak Kepala Bapepti nanti dilanjutkan dengan kegiatan talk show ya. Jadi ada Pak Manda mengenai tentang pasca undang-undang P2SK itu apa, di mana industri itu akan berlangsung. Dan demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Kepala Bapepti dan hadirin yang kami hormati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Bapepti, para undangan dan rekan-rekan media. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami atas nama pihak BITWIWI, mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya izinkan kami mengundang yang terhormat Bapak Kepala Bapepti, Bapak Dr. Didi Nurdiatmoko MM, untuk memberikan keynote speech atau arahan kepada kami BITWIWI yang kemudian dilanjutkan dengan soft launching PT Sentra BITWIWI Indonesia dengan penagihan penutup nama BITWIWI dan sekaligus visit Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
soft launching sentra BBB, ya. Bapak sekalian, rekan-rekan media, pertama dalam kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa kenapa saya hadir di sini, karena saya ingin memberikan kepada teman-teman media contoh suatu pedagang aset kripto yang telah mendapatkan izin. Ini memang tidak bisa seketika kemudian running lari. Karena apa? Karena ada beberapa hal, misalnya tadi terkait dengan dukcapil. Jadi harus ada terhubung dengan sistem dukcapil, di mana dukcapil itu hanya akan memberikan jika telah memperoleh perizinan dari Bapepti, kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang kalau dulu apa yang dulu ya, jadi kami ambil bahwa setelah perizinan dari kami, baru nanti akan memperoleh akses ke dukcapil. Kenapa harus akses ke dukcapil? Karena dalam kerangka tata kelola, kemudian juga memastikan meminimalisir pencucian uang dan sebagainya, maka dalam KYC Know Your Customer ini harus terhubung dengan dukcapil, sehingga nanti siapapun investor atau pemain yang akan ikut di BBB ini akan bisa dikenali siapa dia, sehingga semua transaksinya itu transparan, bisa dikenali seberapa besar pun transaksinya. Ya, teman-teman tahu bahwa dalam laporannya dari FSB Financial Stability Board, ya, maka kripto, aset kripto ini sangat rawan terkait dengan pencucian uang. Nah, makanya kami mengambil langkah itu. Namun juga saya harapkan Pak Robert dan teman-teman BBB supaya jangan terlalu lama, ya kan? Kami memberikan tenggang itu sekitar berapa bulan, 3 bulan ya. 3 bulan harus sudah segera running, ya, artinya dalam 3 bulan ini betul-betul tolong dimanfaatkan, ya, karena menurut perhitungan kami ketika kami memberikan izin itu semuanya sudah siap, tinggal beberapa hal yang memang harus dipastikan, tadi contohnya dengan cabut dan sebagainya, itu akan bisa running berjalan dengan baik, dan itu kira-kira maksimal artinya 3 bulan. Ya. Nanti kalau lebih dari 3 bulan, mungkin nanti ada surat cinta dari saya, surat cinta untuk mengingatkan bahwa ini sudah 3 bulan, kira-kira seperti itu. Ya. Tidak akan kalau cabut ini setiap nanti ada surat cinta 1, surat cinta 2 dan seterusnya. Mungkin mudah-mudahan tidak terlalu sering. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa saya sedikit mengingatkan bahwa aset kripto ini walaupun sekarang kalau lagi tren transaksinya itu sedang turun, ya, 2022 dengan 2021 itu turun, 2021 itu 859, 2022 itu 303 triliun, ya, dan sekarang di Januari Februari ini baru sekitar 25 sekian triliun. Jadi 25 sekian dalam 2 bulan itu, ya, tentu ini terus rendah daripada yang rata-rata di 2022 yang 22 triliun per bulan, ya. Jadi ini memang trennya lagi turun. Namun, ya, pemainnya, investornya ini justru meningkat. Saat ini sudah mencapai angka di 17 juta, ya, 17 juta. Jadi pemainnya, ya, investornya meningkat pesat, sangat pesat. Namun nilai transaksinya turun. Ya. Ada 2 hal di situ. Satu sisi kami tetap harus menjaga bahwa 17 juta ini tentu harus kami lindungi. Ya. Bapepti harus memastikan perlindungan pada 17 juta investor ini agar investasi mereka dan mereka itu tidak terbuang sia-sia. Lain masalah kalau ada kenaikan atau penurunan atau fluktuasi dari nilai kripto itu sendiri, itu mau aja dengan itu dalam masalah. Yang kedua yang cukup menarik adalah bahwa itu memperlihatkan bahwa transaksi, nilai per transaksi itu relatif kecil, ya. Nilai per transaksi itu relatif kecil. Kalau kemarin di 2022 itu sekitar 70% itu transaksinya di bawah 500.000 satu kali transaksi, ya. Dan kemungkinan ini juga masih seperti itu, ya. Kalau kita lihat ini masih turun, dan
prediksi kami 2023 ini kemungkinan masih belum akan naik ya. Walaupun kecil kemungkinan semakin turun, ada kemungkinan turun juga sih, tapi kecil kemungkinan turun, tetapi masih belum akan rebound seperti di 2021 ya. Jadi ini cukup berat juga di tahun ini, pemainnya bertambah, kayaknya rokinya itu berkurang dibandingkan di tahun 2021 ya. Nah, mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa rebound untuk naik lagi. Teman-teman semuanya, ya, kemudian saya ingin juga mengingatkan bahwa pengaturan terkait kripto di Bapepti ini sudah sejak tahun 2018 melalui Permendak 99 tahun 2018. Mana di situ Bapepti sudah melakukan pengaturan-pengaturan terkait dengan perdagangan aset kripto. Ya, jadi kita sudah ada melakukan pengaturan-pengaturan. Negara sudah hadir untuk melakukan pengaturan terkait dengan aset kripto. Dari Permendak 99 sampai saat ini setidaknya sudah ada sekitar 5 perba yang terbit ya. 5 perba yang terbit, terakhir perba 13 tahun 2022 ya, yang mengatur tentang aset kripto secara perdagangan aset kripto. Artinya sebenarnya perdagangan oleh Bapepti itu sangat hirau untuk melakukan pengaturan dalam rangka perlindungan pada masyarakat di sektor aset kripto. Kami tahu aset kripto ini sangat volatile, sangat naik turunnya itu sangat tinggi sekali. Dengan demikian pengaturan tetap diperlukan, ya kan? Walaupun juga kritik pada kami harusnya diatur ini lagi, itu lagi dan sebagainya, oke. Tapi karena ini masih industri yang relatif baru, kami juga istilahnya belum gaspol lah, kira-kira seperti itu. Kami ingin memastikan bahwa industri ini bangun dulu, gitu kan. Bangun, kalau sudah kira-kira bisa bangun, baru nanti pengaturannya akan bisa lebih banyak lagi dan lebih komprehensif lah, kira-kira seperti itu. Kan. Kemudian terakhir terkait dengan tema pada hari ini ya, terkait dengan peralihan nanti ke OJK pasca undang-undang P2SK ini ya, nanti akan ada tentunya ada Mas Manda, ada Pak Tirta ya. Tapi secara umum yang saat ini sedang kami atur dengan teman-teman keuangan dengan PKF, dengan OJK, dengan BI adalah satu, pengalihan ini ya, di masa transisi ini, pengalihan ini yang pasti harus membuat keadaan lebih baik lagi. Ya kan? Pertama kasus sana. Yang kedua, masa transisi ini kalaulah itu akan menimbulkan goncangan, jangan terlalu menggoncang. Ya kan? Jangan terlalu rame lah gitu kan. Semua transisi, semua perubahan itu pasti akan menimbulkan goncangan, iya, ya kan? Apapun lah gitu. Dari SD dan SMP juga kaget dulu lah kira-kira seperti itu. Ya, tapi jangan sampai goncangan itu akan membuat industri ini turun atau jatuh misalnya seperti itu. Ya, jadi yang kedua adalah itu, dan yang ketiga harus menimbulkan perbaikan ya, memberikan pengaruh baik kepada kelembagaan yang ada. Jadi tentunya misalnya nanti bursa kripto, depositorinya, clearingnya, dan termasuk pedagang yang sekarang sudah 28 ya, mereka dipindahkan itu harus membuat menghasilkan pengaruh yang baik bagi mereka. Dan transisi itu menghasilkan pengaruh. Nah, pasal-pasal yang terkait dengan tiga hal itulah yang sedang kami godok bersama dengan BKK Kementerian Keuangan agar transisi ini transisinya 2 tahun, tapi kan PP-nya hanya disusun dalam 6 bulan itu dari Januari, berarti paling lambat bulan Juli ya, paling lambat bulan Juli ya. Kalau teman-teman lihat itu sudah ada pengumuman calon dewan komisioner OJK itu, yaitu berarti mereka juga akan segera mengisi yang terkait dengan aset kripto ini ya, kan salah satu yang akan yang sedang yang sedang dibikin adalah terkait dengan komisioner terkait dengan aset kripto ya. Jadi mudah-mudahan ini akan nyambung
PP-nya selesai bulan Juli, kemudian nanti saya nggak tahu nanti itu komisionernya itu akan dipunya kapan, tapi kalau lihat dari undang-undang itu kan sekitar 7 bulan setelah undang-undang itu ditetapkan, berarti kira-kira kalau mendapat komisioner itu akan bulan Agustus lah, Januari tambah 7, 11 Agustus lagi. Oh gitu, makanya 11 Agustus gitu ya. Mas Manda yang tahu, tapi ya saya lihat sekilas adalah 7 bulan, ya 7 bulan dari penetapan undang-undang itu. Ya, jadi kira-kira bulan Agustus akan ditetapkan, bulan Juli PP-nya selesai paling lambat, bulan Agustus ditetapkan, itu nanti akan nyambung. Gitu. Jadi meminimalisir kerusakan. Dan yang paling terakhir adalah saya mengucapkan selamat kepada PT Sentra Bidwiwi atas pertama tadi izinnya, yang kedua atas soft launchingnya, ya tetap harus bergerak cepat dan mudah-mudahan ini mampu mendorong industri perdagangan aset kripto di Indonesia bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Menko tetap dapat berdiri dan kami undang Bapak Hamdi Basyarbaini untuk memberikan pendampingan. Mas duduk mas. Kami juga turut mengundang para pejabat eselon 2 Bapepti, Bapak Hermanda selaku Ketua Aspakrindo untuk dapat maju ke depan dalam sesi foto bersama. Tiga, dua, satu. Ya. Dan acara selanjutnya untuk press conference. Foto dulu, Bertiga aja Pak, berjajar di sini Pak. Oke. Emang gabung Pak Indra, Pak Sebelah sini Pak. Ibu, Pak Bagio, Ibu boleh? Ibu boleh? Pak Bagio. Bagus sini ya. Ya. Oke. Komisi. Oke, Pak. Request sekali lagi bertiga Pak. Oke, Sambil boleh ngopi sebelah sini Pak, sambil ngobrol lihat karena lo. Tunjuk Pak. Sambil tunjuk Pak. Boleh salah satu ditunjuk Pak. Mulai dari lihat karena logonya aja Pak, sambil ngobrol lagi Pak. Logonya hexagon. Melambangkan Saya gue lambang. lambang itu apa? Kesimpangan. Kesimpangan. Karena kami sudah mengeluarkan izin, kami sudah melihat bahwa sentra Bidwiwi ini sudah maksimal, ya, sudah optimal sampai ketika kami mengeluarkan izin. Kami tahu ketika mengeluarkan izin itu belum akan bisa langsung lari, ya kan? Nah makanya di situ kami sebutkan bahwa 3 bulan setelah izin keluar ini harus segera melakukan, sudah mulai menerima transaksi, kira-kira seperti itu. Nah jadi kami tinggal tunggu nanti di bulan ketiga setelah berapa Pak? 6 Februari plus 3 bulan, ya kan? 6 Februari 3 bulan. Kami ingin lihat apakah sudah bertransaksi atau belum. Karena menurut hitungan kami, ya kan, masa masa persiapan ya, masa persiapan dari izin terbit sampai bisa running itu ya sekitar maksimal 3 bulan. Nah itu dan menurut kami ketika kami keluarkan izin itu sudah pada posisi kalau tadi bahasanya sudah sudah maksimal ya, sudah maksimal pada tanggal 6 Februari, ya kan. Nah harapannya
itu menjadi loncatan gitu. Itu kira-kira ya, yang keduanya. Yang pertamanya adalah seperti saya bilang tadi, di 2023 ini masih belum, kripto ini kayaknya masih belum akan tampaknya ya. Nanti kalau ini Mas Manda mungkin yang akan memberikan penjelasan lebih rinci lagi ya. Tetapi perhitungan kami masih belum akan membaik seperti di 2021 ya. 2021 dibandingkan 2022 itu kan memang beda jauh sekali. 2021 itu sampai 859 triliun, 2022 ada di sekitar 303 triliun ya, jadi nggak sampai separuhnya. Dan 2023 perhitungan kami walaupun tidak lebih jelek, tetapi untuk menjadi lebih baik dari 2022 juga agak sulit. Itu kira-kira. Ada lagi? Persiapan bersama itu gimana Pak? Apa? Persiapan bersama itu kan kalau tidak salah bulan Oke. 12 Persiapan ya. bulan lagi. Begini, persiapan bursa kripto ya, kami tentu harus menunggu PP masa transisi ini, ya kan, gitu. Jadi ketika Pak Menteri mencanangkan bahwa itu akan bulan Juni, ya kan, itu kan pas sesaat setelah undang-undangnya keluar itu, ya kan, undang-undang P2SK itu keluar kalau nggak salah tanggal 15, kami tanggal 17 ya dicanangkan oleh Pak Menteri. Jadi mungkin kami masih belum pelajari betul, dan setelah kami pelajari kami akan tetap kejar itu di bulan Juni, tapi kami tetap menunggu selesainya PP itu kan. Nah kemungkinan kalau menurut aturan PP itu kan bisa saja selesai di Juli, ya kan. Nah, mudah-mudahan ini PP-nya bisa selesai sebelum Juni supaya nanti dari situ perintahnya apa, kami bisa melakukan penerbitan perizinan bursa itu di bulan Juni kira-kira. Tapi kalau PP-nya itu memang sampai Juli, ya apa boleh buat, kami mundurnya. Tapi ini kan bukan soal sekedar mundur aja, tapi sesuai dengan, kami harus menyesuaikan dengan PP itu, ya kan. Karena kalau pengaturan kripto selama ini itu kan tadi saya bilang Permendak 99 dan peraturan kepala Bapepti ya. Tapi begitu adanya undang-undang yang tentu mandatnya lebih tinggi, perlu kami memperhatikan itu kira-kira. Kalau persiapan semuanya relatif sudah ya belum selesai 100%, tetapi sudah on the track. Tinggal mengikuti peraturan perundangannya saja. Ya, seperti tadi Pak Didit sampaikan, tentunya per tanggal 6 Februari itu kami sudah sangat siap. Karena kalau nggak siap, Pak Tirta nggak akan keluarkan surat. Jadi kalau ditanya kesiapan, kami sudah sangat siap. Mungkin teman-teman bisa lihat kantor ini, mungkin dari sekian banyak calon pedagang aset kripto, kami termasuk yang sudah menyiapkan kantor dengan kondisi seperti ini. Ini baru dan kami beli sendiri, jadi bukan sewa tapi milik sendiri. Itu menunjukkan keseriusan kami dalam menjalankan fungsi sebagai pedagang aset kripto. Nah, satu hal yang masih pending adalah hubungan dengan Dukcapil, karena tadi Pak Didit sampaikan bahwa kripto ini sangat rentan terhadap pencucian uang dan transaksi terorisme dan segala macam. Jadi Bapepti sudah mengatur bahwa dalam melakukan proses know your customer, kami harus terhubung dengan data kependudukan, dan itu wewenangnya ada di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kami hanya menunggu hubungan secara teknis Pak Tirta. PKS kami sudah dapat dari kebetulan dirjennya masih yang lama Pak Prof yang tanda tangan, tapi sekarang lagi proses integrasi secara sistem IT. Jadi kalau itu sudah berhasil dilakukan, kami siap lari tadi Pak Didit amanatkan Pak. Oke, Ya, saya kira itu. Ya, mungkin kami satu-satunya exchanger yang 100% dimiliki oleh anak bangsa. Jadi owner kami itu orang Indonesia, dan
bisnisnya ada di mana-mana memang, tapi beliau adalah orang Indonesia dan kami bisa klaim bahwa mungkin kami exchanger yang 100% dimiliki oleh orang Indonesia. Jadi tidak ada pemegang saham asing. Yang pasti ini kan kalau kita lihat ya, kebanyakan pemain kripto investor itu kan ya mohon maaf patah ikut-ikutan, ya kan? Itu istilahnya FOMO. saya tuh nggak ngerti. Oke, tapi katanya FOMO ya. Bahasa anak Jaksel. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian yang apa sebagian orang kemudian enggan bertransaksi, yang lainnya jadi ikut-ikutan, ya kan? Jadi transaksinya naik, yang lain ikut naik, terus ikut diem, gitu kan? Nah, makanya kemarin bulan literasi itu, ya kan, kami lakukan supaya orang juga semakin ngerti kripto itu kayak gimana. Jadi silahkan, ya kan, silahkan dicari kira-kira kapan saat beli, kapan saat jual, gitu kan. Dan sekarang juga kami dengan tempatnya Mas Manda, Mas Bakrindo, sedang membuat produk-produk baru supaya lebih menarik bagi calon investor, terutama yang investor pemula maupun yang apa istilahnya risk avoider, ya kan. Jadi yang khawatir dengan risiko, ya kan, maka kami carikan formulasi kebijakan yang memungkinkan akan adanya bauran dari aset kripto, gitu kira-kira. Baik, oke, terima kasih. Kita dapat ketinggian Opanya. Messi, ya Pak. Untuk ruang meeting, kita ini yang kami di sini Pak, untuk komisaris saya dengan Pak. Saya sama Pak Roman satu ruangan Pak. Dia akan kalau komisaris Untuk Ini Pak Robert. ini yang teknologi informasi, sistem manajemen informasi. Jadi nanti ini kita nanti akan juga pengembangan lagi Pak, karena kan 24 jam nih, kita 24 jam dan 7 hari operasional. Client support operasional, dan ini ruang meeting Pak. Ruang meeting ini bisa pertarungannya sedap. ini sama Pak, dari lantai atas semua ini luarnya masih milik gedung Pak. Jadi kita hanya dalamnya aja kita dekor, di luarnya itu milik gedung. Nggak bisa dirubah. Jadi kita mau bikin tempat apa terima tamu atau apa itu nggak boleh. Ini juga nggak boleh dipakai. Karena tempat publik. Lautan. Oke, sip. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak. Laksanakan minggu depan apa? Pada Bapak Hermanda. Kami turut mengundang para manajemen B2B untuk dapat foto bersama. Mantap ya. سلامة في وعافية في جسده وزيادة في علم وبركة في الرزق
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma bina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa al-qaidil hisab. Ya, saya spesialis nemenin Pak Dir, Pak. Jadi sama Pak Dir terus. Dingin tuh. Dingin. Enggak ada ini.